Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangke Satria Badra Permana. Saya Astria Yuhapsari. Saat ini kita sedang melaksanakan KKN di Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan. Salah satu program kerja yang akan kita jalankan di pekan ini adalah budidaya maggot. Budidaya maggot saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Tujuan utamanya adalah untuk mereduksi sampah organik. Salah satu instansi pemerintah yang saat ini sudah melaksanakan budidaya maggot adalah terletak di Kelurahan Rancabolang. Di Kelurahan Rancabolang, budidaya maggot terintegrasi dengan TPS sehingga ketersediaan pakan untuk maggot terhitung stabil. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mengenal maggot, sebetulnya maggot itu apa sih, Yu? Maggot adalah tahap larva dari serangga Hermetia illucens atau yang lebih dikenal dengan Black Soldier Fly atau BSF. Maggot memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Maggot ini dapat mensubstitusi tepung ikan yang harganya relatif mahal dan saat ini mayoritas masih harus diimpor dari Cina. Maggot dapat diberikan dalam bentuk segar kepada ternak ikan dan ternak unggas. Apabila dilakukan dengan baik, budidaya maggot dapat mengurangi biaya pakan untuk ternak. Pada umumnya, maggot dapat hidup di lingkungan bersuhu 15 sampai 47 derajat Celcius dengan suhu optimal di kisaran 31 sampai 32 derajat Celcius. Terus, hal apa sih yang membuat hewan kecil ini sangat populer dan juga useful? Nah, meskipun ukurannya kecil, maggot bisa populer karena daya konsumsinya yang tinggi tanpa henti selama 24 jam. Maggot dapat mengonsumsi sampah organik seperti nasi sisa, buah busuk, limbah sayur seperti sawi putih, kol, dan bahan organik lainnya. Dengan kemampuannya ini, maggot dapat mendegradasi sampah organik sebanyak 40-80% atau dapat disebut sebagai salah satu agen pereduksi sampah. Untuk budidaya maggot membutuhkan beberapa persiapan yang harus dilakukan, terdiri dari persiapan media, pembuatan kandang, dan juga pemeliharaan. Dari hasil kunjungan kita ke lokasi percontohan budidaya maggot di Rancabolang, kita harus melakukan persiapan media yang berasal dari sampah yang telah dipilah. Nah, pengolahan yang pertama yang harus kita lakukan terdiri dari 3 tahap, tapi langkah awalnya adalah pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini dilakukan untuk memisahkan antara sampah organik yang dapat digunakan sebagai media dan sampah anorganik yang tidak bisa kita gunakan sebagai media budidaya maggot. Tahap selanjutnya yaitu pencacahan. Limbah sayuran yang masih utuh harus kita cacah terlebih dahulu. Pencacahan dilakukan untuk memperkecil ukuran partikel dengan tujuan mempercepat proses penghancuran dan proses fermentasi. Limbah yang harus dicacah seperti limbah sawi putih, kentang, bunga kol, buah busuk yang masih utuh, dan beberapa limbah organik lainnya. Setelah proses pencacahan selesai, kumpulkan sampah yang sudah dicacah tersebut, kemudian tambahkan EM4, lalu aduk dan ratakan dalam satu wadah atau plastik. Tutup atau ikat sampah organik tersebut sehingga kedap udara agar proses fermentasi berlangsung dengan baik. Untuk hasil yang maksimal, fermentasi dapat dilakukan selama 5-7 hari agar sampah organik berubah bentuk fisiknya menjadi bubur atau pasta. Setelah persiapan media, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah persiapan pembuatan kandang sebagai tempat BSF untuk hidup, kawin, dan bertelur. Material yang dibutuhkan diantaranya balok kayu, paku, palu, triplex, dan juga paranet. Paranet atau yang bisa disebut juga sebagai jaring berlubang halus. Ukuran kandang kurang lebih memiliki luas 1 meter persegi dan tinggi 1,5 sampai 2 meter. Proses budidaya maggot dari penetasan telur sampai siap dipanen membutuhkan waktu kurang lebih 21 sampai 25 hari. Tuangkan sebanyak 2 kg media yang telah dibuat ke dalam wadah yang akan menjadi tempat penetasan telur. Simpan telur BSF yang sudah dipanen atau disediakan di suatu wadah plastik kecil yang terbuka sebanyak 1 gram. Tutup wadah tersebut menggunakan kain untuk menjaga suhu tetap optimal untuk penetasan telur. Diamkan selama 8 hari. Pada hari keempat atau hari kelima, idealnya telur BSF harus sudah menetas.
Nah, ciri menetasnya telur BSF yaitu ditunjukkan dengan perubahan bentuk fisik, telur menjadi cenderung kering dan tak berisi. Ciri lain bahwa telur BSF telah menetas adalah dengan ditunjukkannya larva pada media yang sudah kita sediakan. Pada hari ke-9 sampai hari ke-21, lakukan penambahan pakan sebanyak 2 kg setiap harinya. Setiap harinya, larva tersebut akan bertumbuh hingga ukuran fisiknya semakin hari semakin besar. Pada saat akan memasuki masa panen, tambahkan dedak padi atau serbuk gergaji agar kadar air yang ada pada media terserap, sehingga kemudian pemisahan media dengan maggot akan lebih mudah dilakukan. Ketika sudah siap dipanen, lakukan pemisahan antara maggot dan media pakan dengan menyaringnya menggunakan rengkawat. Setelah terpisah dari media, maggot yang sudah dipanen dapat diberikan langsung pada ternak unggas dan ikan. Demi keberlanjutan budidaya maggot, kita harus menyiapkan pembibitan sampai maggot menjadi prepupa yang kemudian akan kita jadikan lalat BSF. Perbedaan pemeliharaan maggot untuk dipanen dan maggot untuk pembibitan terletak pada waktu pemeliharaannya. Jika untuk pakan, maggot dibudidaya selama 21 hari, sedangkan untuk pembibitan waktu yang dibutuhkan sekitar 35 sampai 40 hari. Ketika maggot sudah berubah warna menjadi coklat kehitaman dan pergerakannya berkurang, artinya maggot sudah memasuki fase prepupa dan siap untuk dimasukkan ke dalam ruang gelap di bawah kandang lalat BSF. Ketika maggot sudah berubah warna dan pergerakannya berkurang, kurangi pakan untuk maggot karena pada fase prepupa konsumsi pakan sangat menurun atau bahkan sudah tidak diperlukan. Prepupa yang sudah bermetamorfosa menjadi lalat BSF akan mencari cahaya dan terbang ke atas, yaitu memasuki area kandang lalat BSF yang sudah diberi paranet. Dalam kandang lalat BSF, sediakan wadah untuk menyimpan busa yang basah untuk minum lalat BSF. Sediakan pula wadah yang sudah diberi kotoran hewan, tutup dengan rengkawat, kemudian taruh papan tipis yang telah ditumpuk di atasnya sebagai tempat lalat BSF bertelur. Kotoran hewan berfungsi untuk menarik lalat betina agar bertelur di kayu yang tipis yang sudah disediakan. Hal ini juga bertujuan agar lalat BSF tidak bertelur di sembarang tempat. Apabila lalat BSF bertelur di sembarang tempat, maka produksi telur akan menurun. Lakukan panen telur setiap 2 atau 3 hari sekali. Lalat yang sudah kawin dan bertelur akan mati. Demikian video tentang budidaya maggot dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami dan juga cek Instagram kami di KKNT Margaluyu Back to Nature. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.